Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Sebelah saya kumisnya tebal. Kumisnya tebal, tapi yang lebih tebal lagi nyalinya, saudara. Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Enak banget bisa nilai nyali orang. Belum apa-apa ada protes kan gitu. Jenderal diam dulu, tenang dulu, giliran saya ngomong, nanti saya kasih giliran ngomong. Beliau ini kita sama-sama tahu ya, terakhir mantan Danjen Kopassus, dan udahlah kalau mau lihat rekam jejaknya gampang. Beliau bukan jenderal abal-abal ya, bukan jenderal salon. Anda tahu kan yang saya maksud salon, kalau non katanya ada jenderal yang galaknya minta ampun tapi suruh terjun dari helikopter ke kencing. Konon katanya, saya nggak tahu ceritanya. Jenderal, saya mau ngomong sesuatu di luar konteks militer nih ya. Ini kan negeri kita ini kan kita tertatih-tatih mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi, hukum dan sebagainya ya. Tapi negeri kita ini dibuat terpecah belah, tercerai-berai oleh kelakuan para buzzer nih. Ya kemarin belum lama yang korban terbarunya namanya ekonom kita Rizal Ramli ya. Gara-gara dia tampil di beberapa talk show berikan ide-ide tentang perbaikan pembangunan ekonomi justru diserang secara membabi buta, dibully oleh para buzzer. Gimana jenderal lihat para buzzer ini sebetulnya makhluk apa ini? Kita mesti bagaimana dengan makhluk seperti ini? Monggo. Kalau menurut saya simpel saja. Iya. Menurut saya buzzer itu adalah makhluk pemakan bangkai, pemakan sampah. Serem juga ya. Kenapa begitu nyebutnya? Ya, kita lihat saja pekerjaan dia membuli orang, memfitnah orang tanpa fakta. Tanpa fakta ya. Dan pekerjaan dia mengadu domba. Dan yang paling menyolok sekarang ini saya lihat kelompok-kelompok Islam. Kebetulan saya Muslim. Jangan kebetulan, itu anugerah Muslim itu. Iya betul. Enggak. Saya Muslim, jadi saya merasakan betul. Iya. Bahwa kelompok-kelompok Muslim ini diadu domba dengan segala macam. Jadi sasaran berita yang utama para buzzer ini. Iya, betul. Tapi Makanya kan buzzer itu juga ada Muslim juga, banyak yang Muslim juga jenderal. nggak jelas saya bilang. Oh gitu ya. Apa mungkin KTP? Karena menurut saya orang beragama bukan hanya Islam saja. Agama apapun Agama apapun dilarang memfitnah orang. pasti tidak boleh. Nggak boleh. Oh ini dia mereka gampang saja. Tapi kenapa mereka mau melakukan begitu, memfitnah, menyebar berita bohong, apa membuli, apalagi gitu? Itu kenapa mereka lakukan itu? Ya tadi mungkin landasan agama atau moralnya yang nggak jelas. Oh, Mungkin KTP-nya jelas agamanya, oh, tapi hatinya nggak jelas. oh. Karena menurut saya kalau orang beragama itu takut dia untuk memfitnah orang. Ada motif lain nggak selain hal-hal seperti yang tadi soal basic agamanya lemah dan sebagainya? Ada motif lain nggak? Apa misalnya gitu? Ada cari makan karena dia nggak ngerti cari makan yang baik. Oh, ada yang bayar mereka ya berarti ya? Jelas ada. Banyak berita di medsos itu. Itu kita ini kan juga perlu uang katanya. Ada itu rekamannya. Jadi itu motif pasti cari makan. Cuman kalau saya katakan tuh orang apa ya? Yang enggak. Ya tadi saya katakan yang punya moralnya nggak jelas, agamanya nggak jelas. Dia nggak ngerti uang halal dan uang haram. Pokoknya ada uang dia telan gitu saja. Itu siapa yang memelihara mereka itu sampai sebegitunya? Waduh, nyebutnya secara eksak ini rada sulit, tapi sudah nggak rahasia umum siapa yang gunakan buzzer itu. Oh, siapa? Hah? Siapa itu? Aduh. Oke, kalau gini deh. Kalau saya lihat, Karena sudah sangat banyak gitu ya. Kemarin tuh banyak sekali di medsos berita ada biaya atau ongkos untuk menghidupi 97 miliar buzzer gitu itu ya. 97 miliar dari anggaran belanja negara lagi. Berarti dari duit saya juga ada di situ. Oh iya, memang kalau kita lihat saudara sekalian, saya sih sebenarnya tahu, cuma saya perlu mulut jenderal aja untuk bunyi. Lo yang melihara yang pemerintah, ya buzzer itu kan pemerintah ya dia lah. Iya betul, karena sasaran para buzzer ini memang kebanyakan kaum oposan ya jenderal ya. Betul. Kaum oposan, orang-orang yang punya akal sehat, yang punya nurani, yang berani bicara, menyatakan kebenaran untuk perbaikan negeri yang makin kemari makin kacau balau ini. Dan itu dia pertanyaannya, kenapa pemerintah nggak menjawab kritik itu dengan karya nyata? Kenapa justru menggunakan buzzer itu masalahnya gitu? Kenapa jenderal?
pemerintah ini kita kan jelas. Bab pemilu yang lalu banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali pelanggaran dan tidak pernah dijawab. Dari ratusan petugas yang mati atau meninggal, kemudian banyak barang bukti penyimpang segala macam, kan tidak ada yang Diusut ya? diusut dengan jelas oleh aparat, Bahkan oleh menteri, rejim. bahkan Dan menteri kesehatan dampaknya tahu nggak? Ah, Adalah ketidakpercayaan rakyat atau Iya, publik iya. kepada rejim. Karena Iya. tadi ada orang meninggal, setahu saya pernah terjadi sapi mati Iya. di satu kampung, diotopsi. Oh kenapa? Oh kena antrak katanya. Ini ratusan orang mati, tidak boleh diotopsi. Dan untuk itu Menteri Kesehatan menerbitkan surat khusus yang melarang otopsi. Wetan nggak? Ya, gendeng kan? Gendeng ya? Terus ada bukti pelanggaran, enak aja dia bilang salah input, salah hitung. Satu tambah Tidak satu. ada penjelasan. Buntutnya apa? Rakyat tidak percaya. Buntutnya lagi, legitimasi dia di mata rakyat rendah banget. Tapi kan itu kan lawannya yang sebelum nyemplung ke makan nasi goreng itu kan sempat maju ke MK itu. Gimana? Wah susah Dan lagi saya. ternyata MK-nya juga jebret. Kalau banyak ceritanya. Apa ya? Ya KPU-nya juga enggak jelas, MK-nya juga enggak jelas. Terakhir ya kemarin, ya ada kasus apa ya? Pembunuhan atau kematian 6 pengawalnya. itu ya? Dasar Oh. itu. Komnas HAM yang diharapkan harusnya independen, jadi juru bicaranya apa? Bukan juru bicara jenderal, itu di buku yang ditulis oleh tim TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan itu Komnas HAM merupakan menjadi bagian dari rencana sistematis menghilangkan jejak. Gila nggak? Makanya saya Gila katakan nggak? jadi juru bicaranya aparat. Iya. Nah, karena yang tahu itu pelakunya kan aparat yang tahu. Ini kalau ngobrol sama tentara lari-lari. Balik ke soal buzzer tadi. Ini kita mesti bagaimana nih? Mau kita apain nih buzzer-buzzer ini? Masa kita bolak-balik jadi sasaran begitu, maki-maki doang? Saya berharap masyarakat makin memahami dengan jelas dan pasti siapa buzzer ini. Siapa buzzer ini. Kemudian mengetahui juga bagaimana busuknya buzzer ini. Buka biar publik tahu. Kalau perlu sampai bapak, emak, anaknya pun tahu kalau yang jadi buzzer itu adalah tadi saya bilang makhluk-makhluk memakan bangkai. Masalahnya buzzer. Jadi keluarganya yang makan itu juga makan bangkai juga. Gitu. Masalahnya buzzer itu pakai nama samaran, foto palsu, akun palsu itu loh jenderal masalahnya. Jadi gimana kita? Biar dia tetap manusia. Itu teman saya yang bilang satu orang buzzer tuh bisa punya 10-100 akun. Gila nggak? Ya. Nah dari situ kita bisa lihat kan bahwa buzzer ini betul-betul makhluk biadab yang tak bermoral. Ya. Dia muji yang bayar, menutupin dosa yang bayar, memfitnah pihak-pihak yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan kritik. Nah, makanya saya katakan dia ini makhluk-makhluk pemakan bangkai. Dia tugasnya adalah menutupi kebusukan, kesalahan usernya atau yang membayar dia, memuji-muji, kemudian dia menyerang, membuli, memfitnah orang-orang yang menyampaikan kebenaran, tapi berseberangan dengan pengguna dia. Nah ini ngomong-ngomong soal user penggunaan, karena kan udah kita sebut penggunanya itu adalah penguasa. Berarti kita bisa sebut nggak bahwa penguasa sekarang ini ditopang kekuatannya oleh para buzzer? Bisa. Ditopang kekuatan oleh para buzzer ya? Para buzzer. Sudah bukan rahasia umum lagi itu. Tapi buzzer kan nggak punya ideologi jenderal, siapa yang mau bayar dia akan ada ideologi dia. Situ. Apa? Ideologi duit. Justru itu siapa yang ngasih duit maka dia. Jadi kalau Mas Edi punya duit mau bayar pasti dia ikut sama Mas Edi. Aduh enggak. Kalau Mas Edi mau ikutin gaya-gaya tadi tuh gaya-gaya orang. Enggak, saya serius dengan soal penopang kekuasaan ini. Rizal Ramli, ekonom senior dan tokoh nasional itu mengatakan yang mendukung menopang kekuasaan Jokowi ini adalah buzzer. Buzzer ini ibarat istana pasir, ya begitu lemahnya dia. Tadi karena ideologinya duit. Siapa aja yang bisa kasih duit lebih banyak dia akan pergi. Nah harusnya sebuah rezim, sebuah kekuasaan pemerintahan itu kan didukung oleh rakyatnya, itu harus.
sebagai mantan jenderal jadi rakyat apakah mendukung? Kedua, yang tidak kalah penting, rezim kekuasaan harus didukung oleh birokrasi, aparat pemerintahan, ya kan? Yang tidak kalah penting lagi harus didukung oleh TNI Polri. Kan begitu, Jenderal. Nah, gimana nih petanya di luar para buzzer itu, apakah rakyat, birokrasi, TNI Polri juga masih mendukung kekuasaan Jokowi, Jenderal? Ya, serem juga pertanyaannya. Sama Bang Jari Pitung ini pertanyaannya jadi apa ya, luas banget dan mengerikan gitu kan. Masih terkait buzzer, Jenderal. Betul. Jadi ada juga saya lihat apa ya, amarat yang ikut-ikutan jadi buzzer. Oh, aparat ini aparat sipil, militer, dan polisi. Ya sipil, ya polisi, ya TNI. Apa yang dilakukan oleh aparat yang jadi buzzer itu? Contohnya kasus kematian 6 pengawalnya Habib ya. Habib itu. Hari ini beritanya baku tembak. Besok beritanya merampas senjata. Hah? Iya. Kan Hari ini senjata rakitan, besok senjata organik. kemarin bilang senjata pabrikan. Habis ini sekarang Rakitan. senjata rakitan. Enggak jadi buzzer itu. Nah itu kan. Di samping itu ya janji-janji pemerintah yang ngomong kosong itu kan dilakukan oleh aparat kan? Itu Atau yang- orang pejabat kan? Yang ngomong Itu kan gitu, buzzer. yang ngomong gitu kan Kapolda Metro, Jenderal, masa Tahu Kapolda siapa jadi yang buzzer. banyak janji kampanye begini tak dilaksanakan, kan buzzer itu. Oke, sebelum ngelantur lebih jauh, saya mau kembali soal penopang kekuasaan tadi. Sebagai mantan militer, punya posisi yang sangat strategis ya, mantan Danjen Kopassus. Saya sebagai orang awam, sipil dan awam pula, saya pengen tahu nih, bagaimana peta kekuatan sekarang ini? Polisi, tentara terhadap kekuasaan kita ini. Kalau mendukung, seberapa besar dukungannya, kalau nggak kenapa? Ini nih. Itu tugas penting harus dijawab dengan clear. Saya jawabnya susah karena kan belum melakukan survei kepada semua pihak. Tapi yang jelas aparat ini udah banyak yang nyimpang, mau Polri maupun TNI. Kenapa saya katakan? Yang namanya aparat polisi itu, setahu saya itu adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Harusnya pedoman dia adalah undang-undang atau hukum, bukan perintah dari pemerintah. Karena pemerintah ini juga kumpulan manusia yang bisa salah, harusnya dia mengingatkan. Jadi polisi dan tentara itu alat negara. Alat negara, bukan alat pemerintah. Bukan alat kekuasaan. Bukan alat kekuasaan, bukan alat rezim. Tapi sekarang banyak sekali yang sudah jadi alatnya kekuasaan. Habis berkuasa enak gimana, Jenderal? Ya silakan aja. Kalau dia mau nikmatin, gua nggak mau nikmatin keenakan yang haram begitu. Karena saya mungkin itu beda. Saya punya keyakinan, saya yakinnya ada kehidupan setelah di dunia ini. Oh iya. Dan harus saya pertanggungjawabkan ke dunia sini. Semua Mereka itu mungkin nggak percaya dia. Betul penting. Kan ada pejabat, ada tokoh yang katakan, yang menyatakan nanti di akhir ini katanya peramal masa depan katanya gitu kan. Nah, gua ngeramal itu. Ketua umum partai dalam pidato resmi. Wah, serem. Saya yakin orang-orang tadi saya katakan tidak memegang atau tidak memahami ajaran agama yang dipegang, bukan hanya Islam saja. Sehingga dia nggak takut. Pikir dia cuma setelah mati di dunia ini jadi tanah lagi gitu. Oke. Kita orang beragama nggak seperti itu, takut tuh. Oke, sebagai penutup, apa saran Jenderal satu terhadap para buzzer tadi? Apa saran Jenderal terhadap mereka apa? Sadarlah bahwa pekerjaan dia itu sangat hina, sangat hina, dan memecah belah bangsa ya. dan dia punya dampak untuk memecah belah bangsa yang notabene juga akan memecah belah anak cucu dia sendiri. Oke, sip. Yang kedua, saran Jenderal kepada para pembayar buzzer. Ya sadar juga, ya ini pekerjaan hina dan biadab. Jujur, Kalian lebih hina daripada para buzzer itu ya? lebih hina dari buzzer. Yang sudah sangat hina Yang itu. membayar itu lebih hina dari buzzer yang sudah hina itu. Iya, oke. Yang ketiga, saran kepada rakyat Indonesia menghadapi para buzzer gimana? Jangan, kalau saran saya kepada masyarakat, kepada saudara kalian itu, kita sudah tahu buzzer ini pembohong. Jadi kalau ada omongan dia, ya saya nggak katakan berapa persennya, tapi sebagian besar itu banyak yang bohong. Jangan cepat buru-buru dipercaya. Abaikan saja ya.
Jadi kalau perlu dicari berita dari sumber lain atau abaikan saja. Oke deh. Karena kalau begitu kita kasih respon, entah Nah, oh dia dapat bayar. dapat bayar lebih banyak. Ya? Saya dengar Heeh. kalau respon-respon dia kalau dia punya ini komen-komen dia kita komentari, dia dapat Tambahan tambahan bayar dari. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya Jadi Allah. abaikan saja gitu. Oke deh, makasih banyak Jenderal Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus yang berkumis baplang tebal. Luar biasa. Dan saya kira ini jadi pencerahan buat kita semua, khususnya buat rakyat Indonesia juga pada para buzzer dan para pembayarnya. Mudah-mudahan seperti permintaan Jenderal tadi Ya, kalian pokoknya sadar. saya mengimbau Heeh. pada masyarakat dan segala macam. Anggap saja buzzer itu ada makhluk-makhluk pemakan bangkai atau sampahnya dunia ini. Ceger. Oke Sama deh. ya. Jadi jangan Ya wes wes lah. Oke dari saya terima kasih banyak Jenderal Sunarko. Makasih. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.